Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-solihah semuanya. How are you today? Semoga Ananda semua selalu Allah sehatkan, selalu Allah lindungi, dan selalu Allah bahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa menjumpai Ananda kembali di pembelajaran online materi kedua. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anandaku yang soleh-solihah, hari ini kita akan belajar materi 2 tematik, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta keragaman agama di Indonesia. Sudah siap semuanya ya? Are you ready? Ya, ready semuanya ya. Baik. Di sini sudah Ustazah cantumkan Quran Surat Ali Imran ayat 19, yang mana ayat ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ustazah akan bacakan ya artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Anandaku, di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 19, kita sebagai umat Islam yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Karena di sana dikatakan sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Artinya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Alhamdulillah, kenikmatan yang tidak bisa kita nilai, kita masih diberikan nikmat iman. Salah satunya yaitu ketika kita mengimani bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam dan kita percaya. Semoga kita semua menjadi insan manusia yang bisa menjaga iman kita sampai akhir hayat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik anandaku, kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, tentunya banyak sekali budaya dari masing-masing suku yang dimiliki. Nah, karena perbedaan suku bangsa, pastinya karena Indonesia itu luas, nah pastinya agamanya juga pasti berbeda-beda. Nah, kita hari ini akan belajar tentang macam agama di Indonesia. Soleh-solehah, agama yang diakui di Indonesia ada 6. Yang pertama agama Islam, yaitu agama kita ya, alhamdulillah. Yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah anak-anak, setiap agama pasti memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan perayaan hari besar masing-masing agama ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, siapa yang tahu masjid, Al-Quran, dan Hari Raya Idul Fitri Idul Adha? Tentunya ya kita semua tahu hal tersebut. Karena apa? Agama kita adalah agama Islam yang memiliki tempat ibadah yaitu adalah masjid. Dan kitab sucinya adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita ya. Selanjutnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang sebentar lagi Idul Adha akan kita laksanakan. Nah ya, yang kedua ada agama yang tempat ibadahnya adalah gereja. Agama apa yo? Ya betul, agama Kristen. Nah, gereja adalah tempat ibadahnya. Selanjutnya kitab sucinya adalah Alkitab, dan perayaan hari besarnya adalah hari Natal. Next, masih gereja, Alkitab, dan Natal. Agama apakah itu? Ya, agama Katolik. Agama Katolik, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, dan perayaan hari besarnya adalah Natal. Selanjutnya Pura Weda Hari Raya Nyepi. Nah, agamanya apa? Hindu. Nah, Pura ini adalah tempat ibadah agama Hindu, di mana kita sering menemukan pura itu di mana coba? Di daerah Bali ya. Di daerah Bali karena mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selanjutnya kitab suci agama Hindu adalah Weda, dan hari rayanya adalah Hari Raya Nyepi. Next, agama Buddha, tempat ibadahnya adalah Wihara. Kitab sucinya Tripitaka, dan hari rayanya Hari Raya Waisak. Selanjutnya agama apa yang tempat ibadahnya kelenteng? Kitab sucinya Sishu dan Wujing, dan hari raya Imlek.
Nah, tentunya adalah agama Konghucu ya. Selanjutnya, nah karena Indonesia itu beragam ya, termasuk beragam agama, maka kita harus bisa menjaga toleransi antar umat beragama. Salah satunya dengan apa? Yang pertama, menghormati agama lain. Yang kedua, jika kita memiliki teman, keluarga, atau saudara yang agamanya berbeda dengan kita, yang bukan Islam atau non-Muslim, maka kita harus mempersilahkan teman kita untuk melaksanakan ibadah ya. Selanjutnya, tentunya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ya, karena kita berada di Republik Indonesia. Jadi penting menjaga persatuan dan kesatuan untuk supaya NKRI tetap bersatu. Selanjutnya, nah kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks ya. Ada apa aja yo? Ayo, masih ingat? Ya, ada kalimat, ada paragraf ya. Dan ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, ada paragraf deduktif, dan ada paragraf induktif. Nah sekarang di dalam paragraf ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pasti di sini ada yang bertanya ya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nih. Gagasan pokok merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Ya, jadi artinya paragraf tersebut sedang membahas apa. Nah, ini adalah namanya gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian informasi untuk menjelaskan gagasan pokok ya. Mari kita kupas satu persatu. Nah, bisa tidak kita mencari gagasan pokok? Tentu bisa ya. Gagasan pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama dalam paragraf. Kemarin kita sudah belajar ya, kalimat utama itu apa. Nah, pasti gagasan pokok itu ada dalam kalimat utama, dan gagasan pokok itu hanya ada satu ya dalam satu paragraf. Selanjutnya, gagasan pokok bisa kita temukan di awal paragraf, atau kita sebut paragraf reduktif, atau juga gagasan pokok bisa ditemukan di akhir paragraf, atau kita sebut dengan paragraf induktif. Itu maaf ya, penulisannya salah. Selanjutnya, gagasan pokok itu tidak selalu tertulis jelas dalam teks, namun bisa diperoleh secara tersirat. Dari mana, Ustazah, kita bisa mengetahui gagasan pokok yang tidak tertulis dalam teks? Nah, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan suatu paragraf. Nah, kita baca dulu tuh paragrafnya dengan teliti, baru setelah itu simpulkan. Nah, dari sana kita bisa peroleh gagasan pokok ya yang tidak tertulis jelas dalam teks. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mencari gagasan pokok dalam teks atau dalam paragraf agar lebih mudah ya kita carinya? Yaitu yang pertama, ambil langsung dari kalimat utama ya. Selanjutnya, mengurangi kata dalam kalimat utama, dan yang terakhir, menyimpulkan isi paragraf. Nah, contoh, sebelumnya, kunci utama yang harus diingat ketika akan menentukan gagasan pokok adalah membaca paragraf tersebut secara keseluruhan. Jangan membaca paragraf tersebut sepotong-sepotong. Baca dari awal sampai akhir dan pahami apa yang diceritakan pada paragraf tersebut. Selanjutnya, ini ada sebuah teks. Teks ini berisi berapa paragraf? Iya, betul. Teks ini berisi 2 paragraf. Mari kita kupas atau bahas satu persatu. Teks ini ada paragraf, ada gagasan pokoknya tidak? Ada ya tentunya. Nih, yang pertama kita bahas tentang paragraf pertama. Nah, tadi apa? Baca dulu secara intensif ya, baca dengan teliti dulu teksnya. Mari kita baca sama-sama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi.
Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Tadi cara mencari gagasan pokok dari mana? Ya, dari kalimat utama. Coba kita cari. Apakah Ananda sudah menemukan di mana gagasan pokoknya? Nah, ternyata di paragraf 1 ini ya terdiri dari 7 buah kalimat. Dari ketujuh kalimat tersebut tersebar beberapa gagasan pendukung dan hanya memiliki sebuah gagasan pokok. Lihat, kita kalimat utamanya mana? Menceritakan tentang apa ini? Iya, kalimat utamanya adalah ini. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, ini kalimat utamanya ya, karena kalimat ini ya adalah masih umum sifatnya. Nah, baru setelah itu dijelaskan nih di sini. Ya, berarti apa? Nah, gagasan pokoknya adalah ini di kalimat utama, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ingat, gagasan pokok bisa menghilangkan beberapa kata ya, supaya apa? Tapi tidak mengurangi maknanya. Nah, berarti gagasan pokoknya apa? Tugas melakukan percobaan tentang bunyi, ya. Sedangkan kalimat pendukungnya adalah kata-kata setelahnya, yaitu setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin membawa benang kasur dan sampai ke bawah. Itu namanya adalah gagasan pendukung. Karena gagasan pokoknya ada di awal kalimat, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Oke, dilanjutkan sampai sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini paragraf kedua. Di paragraf kedua, coba kita baca. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Coba, dari sini kita bisa menemukan gagasan pokoknya yang mana? Oke, mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya ternyata ada di akhir. Yaitu apa? Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Ada di kalimat terakhir, kalimat utamanya. Sedangkan kalimat sebelumnya itu yang merupakan kalimat penjelas. Berarti karena kalimat utamanya di akhir, maka gagasan pokoknya adalah sahabat yang saling menghargai satu sama lain. Ya. Dan kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Karena gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, maka ini disebut dengan paragraf induktif. Do you understand? Oke, insya Allah mengerti ya. Next. Nah, jika kalian sudah mengerti ya, silahkan Ustazah akan beri tugas ya, Ananda cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks di halaman 38. Dan satu lagi tentang keberagaman agama di halaman 225 dan 226 ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi kedua hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.